Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh leader kelas yang tadi masuk Zoom duluan, yaitu Mas Al-Fatih. Silakan Mas Al-Fatih. Istiqdadan. Sudah siap? Sikap berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana Innaka jami'un yaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi yaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi yaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un yaumin la raiba fihi. La yukhliful mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ikuti Ustazah. 5 aturan belajar ini masih menggunakan bahasa Arab ya. Oke. Bil fasli. Wahidun. Irfa yadak. Ida aratta antatakallama. Isnaini. Yadak. Irfa yadak. Ida aratta yadakum. Ida aratta antatakallama. antatakallama. Salasatun. Irfa yadak. Anta ida aratta. Aratkal fasli. Arba'atun. Ayat takhida. Ya rotan khiyaratan dakiyatan. Khamsatun. Ayyaj'al ustadza masruratan. Kelas.
Yes, yes. Ya, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukum ya solihah? Luar biasa. Muslim bangga, semangat. Yes, yes. Oke. Sekarang kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik ya. Sebentar lagi anak-anak sudah mau PTS ya. Jadi materi kita persempit, kita majukan, kita rapel ya, supaya semuanya materinya tersampaikan. Insya Allah untuk melaksanakan PTS yaitu pada minggu depan tanggal 20. Jadi anak-anak juga harus siap-siap ya belajar yang rajin supaya nilai PTS-nya juga bagus. Oke. Sebelum kita lanjutkan, saya mau absen dulu. Mbak Anissa, syagil kamera. Kalau saya bilang syagil kamera berarti artinya apa? Yang kamera juga Mbak Zilta, pinter. Oke, karena masih bulan bahasa, jadi anak-anak instruksinya ada beberapa kata-kata yang menggunakan bahasa Arab, termasuk ketika anak-anak mau meminta tolong kepada teman-temannya untuk mematikan kamera, gimana bahasa Arabnya? Syagil mukabbiros. Syagil kamera kalau kamera ya. Astagfirullah kamera. Ya, kalau anak-anak mau izin, ya izin ke kamar mandi misalnya, apa bahasa Arabnya? Astagfinu ilal hammam. Oke. Kemudian, ketika anak-anak mau izin berminum, ini minum. Astagfin lish. Oke. Udah. Kita maafkan dulu ya. Sekarang tanggal 13 ya. Almas Maulana Ahmad. Hadir. Alifa Ayu Hanifa. Hadira. Anissa Zara Janna. Az-Zahra Dharma Lestari. Farida Faqihatul Ilmi. Farida Faqihatul Ilmi ada. Hadira. Suaranya kecil banget. Faiza Askia Khairun Nisa. Hadira. Sada. Farid Rizky Mubarak. Firda Nabila. Hadira. Hansa Zakia. Mbak Hansa Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Hadir Ustazah. Muhammad Fajar Ramadan. Muhammad Yusuf Sabani. Riko Yordiansyah. Riko Yordiansyah. Zilta Hajiba Umu Is'af. Zilta Hajiba Umu Is'af. Hadira Ustazah. Zalfa Anindya Ramadhani. Hadira Ustazah. Yang hadir ini berapa ini? Kok cuma sedikit, mana yang lainnya ini? Mas Farid Rizky Mubarak masih bergabung barusan. Ya, oke, nanti yang baru bergabung sudah di belakang aja. Mas Farid Rizky Mubarak. Mas Farid Rizky Mubarak. Hadir. Mbak Anissa, kalau Mbak Anissa masih mematikan lampu, mematikan kameranya Ustazah jadi nggak jadi absen, ya.
dihargai Ustadz Ustadzanya yang sedang mengajar di Zoom ya, dinyalakan kameranya. Tidak hanya Ustazah Tasya saja, Ustadz yang lain juga ya. Ketika Mbak Anissa ikut Zoom berarti Mbak Anissa hadir kayak di sekolah, jangan dimatikan kameranya. Paham Mbak Anissa? Paham. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran ya. Dibuka tematiknya. Ya, dibuka tematiknya. Halaman Subtema 2. Ya, kita sekarang masuk di subtema 2 halaman 47. Halaman 47. Oke. Nah, untuk tematik 3 ini, temanya yaitu tentang peduli terhadap lingkungan. Nah, di subtema 2 juga judulnya tentang keberagaman makhluk hidup. Jadi, sebagai manusia itu juga harus peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Karena lingkungan di sekitar itu memiliki banyak sekali makhluk hidup yang berbeda-beda, ya. Dari bentuknya, dari namanya, dari jenisnya itu juga beda. Ya. Kita juga harus peduli. Nah, apa saja sih? Nah, selain tumbuhan dan hewan, juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada cendrawasih. Anak-anak pernah dengar nggak? Kayak apa? Burung cendrawasih itu bentuknya seperti ini. Nah, toh, cantik toh. Nah, dia memiliki karakteristik dan bentuk yang berbeda sekali dengan tumbuhan yang dengan hewan biasanya, ya kan? Oke, coba kita baca deskripsi tentang burung cendrawasih. Anak-anak pernah dengar nggak burung cendrawasih sebelumnya? Saya tanya. Pernah di kebun binatang. Kebun binatang mana ada? Di kebun binatang Surabaya ada? Saya lupa. Burung Tapi cendrawasih. kebun binatang pasti tampil. Ada ya burung cendrawasih ya? Ada. Ada ya? Oke. Iya, karena apa? Karena keberadaannya itu sudah sangat langka. Tidak banyak seperti burung-burung yang lainnya yang ada ya. Burung cendrawasih ini karena bagus, jadi orang-orang tuh suka dan berlomba-lomba untuk berburu ini. Karena apa? Karena mahal yang pertama. Yang kedua juga bentuknya juga bagus, ya. Tidak sama dengan burung-burung yang lainnya, ya. Karena spesiesnya pun juga berbeda. Makanya hewan ini disebut hewan yang langka. Sekarang coba kita baca di bacaan halaman 48. Itu ada deskripsi tentang burung cendrawasih. Oke, coba dibaca Mbak Alisa. Yang lainnya menyimak ya. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahan itu juga burung ini jarang turun ke tanah. Lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dan dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh di paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur.
Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Pemburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan tua. Oke, anak-anak, itulah tadi tentang burung cendrawasih, deskripsi dari burung cendrawasih. Dari bacaan ini ada berapa paragraf? 5, 4. 6. Dari paragraf nomor 1, mana gagasan pokoknya? Burung cendrawasih disebut juga Coba sekarang di paragraf nomor 2, mana gagasan pendukungnya? Karena bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan dengan keberadaan panjang dan unik yang luput di paruh sayap atau kepalanya. Yang Ustazah tanya itu gagasan pendukung ya, bukan gagasan pokok. Kalau gagasan pendukungnya benar yang tadi warna bulu centik. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda. Kalau bulu pendukungnya apa? Yang mulai dari kata-kata burung ini semakin molek dengan keberadaan molek itu apa sih? Molek itu bagus ya. Molek itu artinya bagus anak-anak ya. Jadi molek itu artinya bagus. Di sini memang ada kata-kata yang seperti itu, tapi artinya adalah bagus. Nah, burung ini memiliki ciri-ciri bulu warna yang bermacam-macam ya, seperti pada gambar. Ada warna hitam, ada warna oranye, ada warna kuning, ada warna biru, ada merah, dan lain sebagainya. Karena memang bulunya yang bermacam-macam warnanya, makanya ini disebut dengan burung cendrawasih. Burung cendrawasih. Selain disebut burung cendrawasih, juga disebut sebagai burung surga. Nah, keberadaannya ini di mana? Keberadaannya Papua. Jadi kalau anak-anak lihat kebun binatang yang ada di Surabaya, mungkin saja itu bukan burung cendrawasih. Ya, karena memang keberadaannya sangat langka, dia berada di Pulau Papua di sana di jauh. Ya. Makanya karena keberadaannya sangat langka, maka kita juga harus bisa menjaganya. Dengan apa? Jangan melakukan perburuan terhadap burung ini. Ya, orang-orang di Papua sana pasti menjaga juga ya. Orang-orang yang ingin memburu kemudian dijual. Nah, itu pasti sudah dijaga. Nggak boleh bertindak seperti itu. Dosa. Iya, karena apa? Karena burung ini salah satu salah satu ciri khas ya burung yang cantik di negara Indonesia itu adalah burung cendrawasih. Ya, burung cantik, burung yang bagus, burung yang indah, burung yang bermacam-macam warnanya itu adalah burung cendrawasih. Ya, burung selain burung cendrawasih itu pasti hanya satu warna atau dua warna saja. Tapi burung cendrawasih ini memiliki banyak warna yang memang itu sudah menjadi ciri khas dari burung cendrawasih. Oke. Nah, di paragraf ke-1, 2, 3, 4, 5, di paragraf ke-5 ini sudah disebutkan ya, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Kenapa terancam?
Pemburuan. Karena terjadinya perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat. Keberadaan burung cendrawasih ini sangat terancam. Kenapa? Karena Pemburuan. Karena adanya perburuan, kemudian adanya penangkapan liar. Penangkapan liar itu seperti kita contoh misalnya cara tidak sengaja ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan burung cendrawasih. Jadinya lama kelamaan hewan-hewan ini akan menjadi punah karena penangkapan liar, kemudian habitatnya juga sudah tidak aman, ya. Makanya itu kita harus peduli terhadap lingkungan termasuk makhluk hidup yaitu hewan ya. Karena memiliki keberagaman yang sangat luar biasa berbeda-beda, jadinya banyak sekali orang yang ingin melakukan hal yang mereka inginkan tanpa persetujuan dari orang lain. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, burung cendrawasih juga diperdagangkan loh anak-anak ya. Digunakan sebagai apa? Digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Jadi orang Eropa itu topinya pakai bulu dari burung cendrawasih. Mahal ini anak-anak kalau dijual ya, karena bagus. Ya makanya harus. Bulunya lembut. Apa? Bulunya lembut juga, Ustazah. Ya lembut bagus ya. Berbeda dengan bulu-bulu yang lainnya. Ya, semoga kita bisa ke Papua ya dan bisa melihat burung cendrawasih ya. Tapi setelah PPKM ya, kita nanti jalan-jalan ke Papua. Ustazah juga belum pernah ke sana, tapi Ustazah bisa membayangkan bahwa burung ini itu burung yang bagus, burung yang indah ya. Karena memang sangat langka ya, tidak semua daerah ada burung ini, hanya di daerah Papua saja. Nah, selain itu, burung ini juga memiliki daftar yang jenis yang berbeda-beda. Seperti dijelaskan di paragraf paling terakhir, itu ada namanya cendrawasih kuning kecil. Nah, mungkin seperti ini ya, kuning kecil ya. Kemudian ada cendrawasih botak, juga ada cendrawasih raja, ada cendrawasih merah, dan toa. Ini adalah jenis dari burung cendrawasih. Ya, ingat ya. Karena memang kita temanya tentang keberagaman makhluk hidup, jadi makhluk hidup yang langka seperti ini itu juga memiliki bermacam-macam ya, seperti yang anak-anak baca tadi di paragraf terakhir, ternyata burung cendrawasih itu tidak hanya satu jenis tapi memiliki banyak jenis. Class. Yes. Sekarang coba kita kerjakan ya. Kita jawab pertanyaan yang ada di bawahnya bersama-sama. Pertanyaan pertama. Jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Apa? Sudah selesai nomor 1 sampai. Karena keberadaan burung cendrawasih adalah keberadaan burung yang langka. Oke, selain Mbak Alifa? Nah. Mas Bani, apa jawabannya Mas Bani? Karena burung cendrawasih merupakan burung yang paling cantik dan indah. Burung cendrawasih juga banyak dimanfaatkan bagi hiasan. Oke. Mbak Anissa, apa jawabannya? Kira-kira. Mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan juga dilestarikan? Kenapa? Karena burung cendrawasih mempunyai sangat langka. Oke, sudah cukup? Ya, sekarang cocokkan dengan jawabannya Ustazah ya. Mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan? Karena alasannya yang pertama,
Burung cendrawasih itu adalah burung yang menjadi maskot Papua yang memiliki warna biru yang indah. Itu alasan yang utama, ya. Ya, kenapa Mbak Hansa? Kenapa Mbak Hansa? Halaman berapa? Halaman 48. Oke, alasan pertama karena burung cendrawasih menjadi maskot. Ya, pasang Papua yang memiliki warna bulu yang indah. Kemudian alasan kedua. Maskot itu apa, Ustazah? Maskot itu salah satu keunggulan. Maskot itu keunggulan. Jadi maskot itu tanda. Jadi orang Papua itu sukanya karena memang di Papua itu ada burung cendrawasih, jadi dijadikan sebagai maskot. Ciri khas ya, bisa disebut dengan ciri khas, maskot, ciri khas atau tanda. Nah, itu alasan pertama. Yang kedua, karena burung cendrawasih langka. Nah, itu alasan kedua. Oke, jadi dua alasan itu yang mendasari kenapa burung cendrawasih menjadi kebanggaan rakyat Papua. Yang pertama karena yang tadi yang indah, ya. Kemudian yang kedua karena burung cendrawasih itu burung yang langka. Sudah ditulis? Sudah ditulis? Sudah. Sekarang nomor 2. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Karena perburuan dan penangkapan liar. Good job semuanya, jawabannya benar. Silakan ditulis jawabannya benar 100. Sudah selesai. Good job Mas Tanim. Karena perburuan dan terakhir sudah. Ya, sebentar Mas Wani, kita tunggu teman-temannya dulu. Ya, Mbak Zilta ada apa? Ustadin ilal hamam. Oke, silahkan. Sudah nomor 2, kita lanjut nomor 3. Gampang banget. Belum. Oke, karena perburuan dan penangkapan liar. Itu alasannya kenapa keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Karena 2 alasan tersebut. Oke. Di jawabannya di paragraf nomor 5. Jawabannya di paragraf nomor 5. Karena perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat yang menjadi beberapa penyebab utama. Itu adalah alasan kenapa burung cendrawasih yang lama kian terancam. Oke. Sudah ditulis? Sudah. Nah, lanjut Namru Atsalitsu. Nomor 3. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Berhenti memburu burung cendrawasih. Oke, bagus. Bisa. Berhenti untuk memburu atau penangkapan liar. Ya, itu juga salah satu cara yang bisa dilakukan. Selain itu, juga bisa dilakukan dengan membawa ke Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa itu adalah tempat untuk melindungi hewan-hewan yang mulai punah dan terancam. Apa yang ketiga? Yang ketiga, yang pertama adalah tadi berhenti untuk melakukan perburuan dan penangkapan liar. Yang kedua, bisa dibawa ke tempat perlindungan yang disediakan di mana? Di Suaka Marga Satwa. Oke, sudah? Sudah.
Namru as-arba'u. Bagaimana kaitannya antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Deskripsikan itu artinya apa? Deskripsikan itu sama dengan ceritakan atau dijelaskan lebih panjang. Apa kaitannya antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Karena burung cendrawasih Oke, perilaku manusianya apa? Perilaku manusianya apa? Memburu. Pemburuan karena burung cendrawasih masih diburu dan bulunya dibuat menjadi apa? Perhiasan. Merias, sehingga Topi wanita di Papua. Sehingga Eropa. Sehingga disambungkan dengan kelangkaan burung. Nah, benar tadi ceritanya. Benar ceritanya tadi, kemudian disambungkan ke kelangkaan burung. Gimana? Karena itu burung cendrawasih menjadi burung yang sangat langka. Nah, ya, jadi awalnya perilaku manusia apa dulu? Perilaku manusianya apa dulu? Nanti dikaitkan dengan kelangkaan burung. Nah, perilaku manusianya apa tadi? Melakukan perburuan liar, kemudian penangkapan liar, kerusakan habitat, sehingga burung cendrawasih menjadi langka. Nah, itu saling berkaitan. Ketika manusia melakukan perburuan, kemudian melakukan penangkapan liar, kemudian melakukan kerusakan habitat, maka itu akan menjadi kelangkaan untuk burung cendrawasih. Paham? Paham tidak? Jadi kalau ditulis gimana? Ketika ditulis gimana itu deskripsinya? Manusia memburu burung karena manusia menjadikan menghias topi wanita di Eropa dan bulunya untuk menghias dan burung cendrawasih menjadi langka. Burung cendrawasih menjadi burung yang sangat langka. Oke, good job Mas Al-Fatih, good job Mbak Alifa. Jadi seperti itu ya, kaitannya seperti itu. Jadi dikaitkan apa perilakunya, kemudian nanti akibatnya apa? Akibatnya adalah kelangkaan burung cendrawasih. Perilakunya apa? Karena manusia sering melakukan perburuan, kemudian penangkapan liar, kemudian kerusakan alam, sehingga terjadi kelangkaan burung cendrawasih. Oke, paham? Oke, yang lainnya paham? Biar bau asap. Paham belum? Paham. Oke. Bisa dilanjutkan nomor selanjutnya? Masih tulis ada, saya masih nulis. Masih ditulis ya? Oke, saya tunggu. Mbak Askia paham? Cara nulisnya gimana? Oke, jadi pertama itu ditulis dulu perilakunya manusia apa? Perilaku manusianya tadi seperti perburuan, penangkapan liar, kemudian kerusakan alam, sehingga itu berkaitan dengan kelangkaan burung cendrawasih. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut. Ayo agak cepat karena waktunya tinggal sedikit menit. Oke. Terakhir, bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Ayo, bagaimana pendapat anak-anak? Ini tidak boleh dicontoh. Tidak boleh dicontoh. Bagus, benar jawabannya. Tidak boleh dicontoh karena apa? Karena itu adalah akan merusak ekosistem atau pertumbuhan atau keseimbangan dari burung cendrawasih. Itu tidak boleh dicontoh. Yang boleh dicontoh apa? Berhenti memburu atau menjaga. Nah, itu yang boleh dicontoh. Nah, jadi seperti itu.
Oke, sudah? Sudah. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjut pada halaman 50. Nah, pilihlah hewan yang paling menarik buatmu, lalu buatlah daftar pertanyaan. Daftarmu harus memuat yang pertama. Nah, anak-anak ini diminta untuk membuat sebuah pertanyaan. Tetapi pertanyaannya ada syaratnya. Yang pertama harus ada tentang tempat tinggal hewan. Nah, berarti kalau membuat pertanyaan, gimana pertanyaannya? Ayo, bisa nggak? Masih ingat nggak? 5W1H. Kapan? Di mana? Kapan? Di mana? Apa? Siapa? Hewan. Cendrawasih. Oke, jadi gimana ini? Pertanyaannya untuk yang di poin tempat tinggal hewan. Menggunakan kalimat apa? Mana? Di tempat tinggal hewan. Di mana? Tinggal hewan. Di mana tempat tinggal? Oke, good job. Jadi menggunakan kata-kata di mana? Ya. Oke, bagus. Bisa dikasih tanda saja di sampingnya ya, nggak usah ditulis karena waktunya agak sudah mulai habis. Jadi ditulis di sampingnya, berarti kalimat pertanyaannya menggunakan kata di mana. Kemudian poin nomor 2, manfaat hewan tersebut. Berarti kalimat kata tanyanya menggunakan kata tanya apa? Dari burung cendrawasih. Apa? Samawati wal apa? Apa manfaat hewan tersebut? Menggunakan apa? Ditulis di sampingnya saja ya, nggak usah ditulis lagi karena waktunya tinggal sedikit menit ya. Menggunakan kata apa? Kemudian ini suara siapa ya? Suaranya siapa ya ini? Oke, lanjut poin ketiga. Cara melestarikan dan menjaga keseimbangan. Bagaimana? Kata tanya bagaimana? Good job. Tulis di sampingnya kata tanyanya aja. Burung cendrawasih. Oke, ingat ya, ketika anak-anak membuat kalimat tanya, jangan lupa dikasih kata tanya. Kata tanya, tanda tanya, ya. Tanda tanya itu seperti thread gini ya. Sudah pernah tahu kan anak-anak ya? Seperti lampu. Ya, seperti lampu. Kemudian poin yang keempat, ciri-ciri hewan. Bagaimana ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut? Ciri-ciri hewan atau berarti menggunakan kata tanya bagaimana? Mana? Oke, bagus, pinter anak-anak ya. Masih ingat ya cara membuat pertanyaan ya. Jadi disesuaikan. Ketika yang ditanya itu tempat, berarti kata tanyanya menggunakan di mana. Nah, ketika yang ditanyakan mengenai hal, berarti kata tanyanya apa atau apakah. Ketika yang ditanya tentang cara, berarti kata tanyanya bagaimana? Ketika yang ditanyakan waktu, berarti kata tanyanya apa? Kapan? Ketika yang ditanya itu mengenai orang, maka yang kata tanyanya apa? Siapa? Good job. Itu harus ingat ya, karena kalimat tanya itu selalu akan muncul ya. Ketika anak-anak sudah paham, nanti pasti akan ingat terus dan akan mudah sekali untuk membuat pertanyaan. Paham? Paham tuh? Oke, Ustazah tanya dulu ke Mas Riko. Mas Riko, kalau Mas Riko membuat pertanyaan yang berhubungan dengan waktu, menggunakan kata tanya apa, Mas Riko? Ayo, Mas Riko. Ketika Mas Riko tanya kepada Mbak Firza, titik-titik kering halus sholat. Hari apa ya? Berarti menggunakan apa? Kata tanyanya. Menggunakan? Ada yang bisa membantu Mas Riko? Saya. Oke, apa? Ya, Mas Almas.
Kapan? Oke, good job. Menggunakan kapan. Oke, Mas Riko kayaknya masih belum hafal ya, tapi nggak apa-apa Mas Riko nanti dipelajari lagi ya, diingat terus ya. Mbak Anissa sekarang saya tanya, ketika Mbak Anissa tanya kepada Mbak Askia, titik-titik yang membenarkan zoom tadi? Apa? Siapa? Nah, Mbak Bani yang jawab kan satu tanya ke Mbak Anissa. Oke, pertanyaan lain lah. Ketika Mbak Anissa tanya kepada Mbak Ilmi tentang perawat tanaman. Nah, Mbak Anissa tanya ke Mbak Ilmi, gimana sih merawat tanamanmu di rumah itu? Berarti pertanyaan menggunakan apa? Menggunakan apa? Bagaimana? Bagaimana? Lo Mbak Anissa kok nggak jawab? Yang jawab Mbak Zilta ini jadinya. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjutkan saja. Nah, pada halaman 51. Nah, apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu anak-anak? Banyak, Ustazah. Ya, apakah di lingkungan rumah anak-anak banyak kupu-kupu? Banyak. Banyak ya. Ya. Kayaknya kupu-kupu yang warnanya kuning sama biru saja. Ya. Putih ya. Tapi keberadaannya juga sekarang sudah terlalu banyak. Sekarang siapa yang ngaji ya? Azizil Hamid. Semuanya coba anak-anak dimatikan mikrofonnya. Syagil mukabbir saut. Oke, sudah? Oke. Sudah tenang. Sekarang coba kita baca teks ya tentang kupu-kupu supaya anak-anak juga paham ya. Coba dibaca bersama-sama. Kupu-kupu dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah, cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur semua. Tadi bersampah, jalan bersama. Sudah, Ustazah. Sudah ya? Oke. Kupu-kupu ini termasuk dalam kelompok serangga, memiliki warna yang cemerlang. Daur hidup kupu-kupu bermula dari apa tadi anak-anak? Dari telur. Dari Telur ular. dulu. Dari telur. Telur kemudian menetas menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva membentuk kepompong. Setelah menjadi kepompong, jadi kupu-kupu. Jadi siklusnya, hidupnya itu dari apa tadi? Dari telur, kemudian larva atau ulat, kemudian jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Jadi 4 tahapan untuk menjadikan kupu-kupu menjadi kupu-kupu yang sempurna. Ini namanya daur hidup ya, anak-anak. Daur hidup itu adalah apa namanya tadi? Siklus atau siklus hidup mulai dari perkembangbiakan dari apa tadi? Dari telur kemudian jadi ulat, jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini juga disebut sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang-orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Jadi kalau nggak ada kupu-kupu nggak bisa melakukan penyerbukan ya, nggak bisa berkembang ya. Jadi ada manfaatnya ya.
Ada manfaatnya dari kupu-kupu ini juga. Kupu-kupu hidup di mana? Di dataran tinggi dan juga dataran rendah. Nah, di bebas, di angkasa, berterbangan di udara. Ya. Nah, selain itu, kupu-kupu itu juga memiliki macam-macam bentuk ya, karena keberagamannya yang bagus ya, yang berbeda-beda, sehingga kupu-kupu pun juga menjadi hewan yang hampir punah ya. Kupu-kupu sekarang loh udah jarang ada di Surabaya ya. Ustazah belum pernah menemukan adanya kupu-kupu di Surabaya. Saya pernah, biasanya ada di rumah mama saya. Ada di dekat rumah saya. Sering apa tidak? Sering. Kadang ya, kadang kan Mas Fati ya. Benar sama kayak Ustazah. Ustazah juga sudah jarang sekali melihat adanya kupu-kupu ya. Sering. Iya Mbak Asia. Iya, karena memang keberadaannya sudah sangat hampir punah, sehingga kita dalam sehari pun kadang-kadang tidak sering menjumpai. Ya, dalam 1 minggu juga kadang beberapa kali toh. Iya, karena memang sudah tidak jarang ada. Ada pun juga hanya bentar, hinggap sebentar, melakukan penyerbukan, habis itu selesai, mereka terbang lagi. Nah, jadi seperti itu. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu, warnanya indah yang sangat menarik perhatian orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Anak-anak pernah melihat nggak banyak pajangan dari kupu-kupu? Nah, ada ya. Jadi kupu-kupu itu sekarang mulai hampir dikeringkan, kemudian nanti dipajang, terus diperjualbelikan. Nah, itu hal yang sebenarnya jangan dilakukan, karena kalau sering dilakukan seperti itu, kupu-kupu akan semakin hilang ya. Setiap kali perburuan itu pasti akan dikeringkan, kemudian dipajang, ditaruh di mana? Di figura, kemudian diperjualbelikan. Itu banyak orang yang beli. Ustazah punya di rumah. Jadi kupu-kupu itu kupu-kupu asli punya Ustazah itu ya, jadi pajang, warnanya pun juga bermacam-macam. Nah, jadi seperti itu. Ini juga termasuk hewan yang agak mulai langka. Oke, anak-anak, untuk materi tematik cukup sekian ya. Jadi seperti itu. Hari ini kita tadi sudah belajar tentang macam-macam keberagaman makhluk hidup, yaitu hewan ya, mulai dari cendrawasih. Kemudian tadi juga ada komodo ya, ada komodo juga sudah mulai hampir punah. Kemudian ada juga ke kupu-kupu. Anak-anak sebagai generasi penerus juga harus tahu bahwa ini adalah hewan yang langka. Jadi sebisa mungkin kita ketika melihat itu bisa dilakukan dengan menjaga. Nah, seperti itu. Oke, kemudian tadi juga sudah belajar tentang bahasa Indonesia ya, cara membuat kalimat tanya menggunakan 5W 1H. Nah, apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana? di mana. Nah, itu adalah cara membuat kalimat tanya. Jangan lupa, kata tanya itu harus selalu diikutkan. Karena apa? Karena berhubungan dengan jawabannya. Kalau tidak ada kata tanya seperti itu, nanti jawabannya pasti tidak akan nyambung. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Oke, semoga bermanfaat ya. Kita sambung besok lagi. Oke, ada tugas anak-anak. Ya. Ada tugas. Tugasnya yaitu di halaman 52. Ayo berkreasi, membuat poster. Nah, itu nanti dibaca ya, udah ada langkah-langkahnya di halaman 52. Dikumpulkan juga. Ya, nanti Dikumpulkan. Ya. Ini ya, yang ini ya. Nah, ini sudah ada langkah-langkahnya. Nah, jangan lupa yang poster pertama jangan dihilangkan ya. Nanti akan Ustazah di sekolah. Saya taruh saya taruh di map. Jangan, bukan energi Mas Bani, halaman 52 sudah ada itu langkah-langkahnya, silakan dibaca ya. Yang kemarin itu
itu loh Ustazah yang bikin. Oh, yang itu yang poster hemat energi itu disimpan. Nanti Ustazah sewaktu-waktu akan minta ya untuk dibawa ke sekolah dan di map. diarsipkan di map kalian di sekolah ya. Itu bukti bahwa anak-anak sudah melakukan kreasi ya. Kalau anak-anak hilangkan itu jadi nanti tidak ada kenangannya. Waktu daring loh saya dulu pernah buat poster sumber energi. Nah, nanti ketika masuk jadi ingat ya. Jadi seperti itu. Ya. Sudah jelas tugasnya halaman berapa? Halaman 52 membuat poster. Nah, itu sudah ada langkah-langkahnya, silakan Tapi dibaca. membuat poster apa Ustazah? Silakan dibaca. Ya, sudah ada langkah-langkahnya itu. Ya. Oke, jangan lupa setelah membuat dan berapa ketika waktunya, Ustazah? dikumpulkan ke Ustazah maksimal jam 9 malam. Ya, paham? Maksimal jam 9 malam. Ya, anak-anak, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh leader kelas yang tadi masuk Zoom. Silahkan Mas Al-Fatih. Istiqdadan. Sudah siap? Siap. Berdoa. Tangan di tengadahkan, kepala ditinggalkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk di Zoom-nya. Ustazah ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung masuk di Zoom-nya bahasa Jawa.